Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurmala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan perancangan IMK. Poin-poin penting dalam panduan perancangan IMK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu IMK. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah hubungan manusia dan komputer yang meliputi perancangan dan evaluasi antar muka pengguna komputer agar lebih mudah digunakan oleh manusia. Selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsistensi internal, yaitu penggunaan yang konsisten pada semua elemen dalam sistem perangkat lunak atau software, seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsistensi eksternal, yaitu konsistensi antara perangkat lunak dan jalur yang diberikan. Contohnya, penampilan, fungsi, dan posisi menu. Yang ketiga ada konsistensi dunia nyata. Konsistensi dunia nyata contohnya adalah penggunaan ikon yang tampak sama seperti membayangkan apa yang terlihat dalam bentuk nyata. Contohnya penggunaan simbol ikon seperti melihat. Kesesuaian dengan harapan pengguna. Perancang atau desainer harus menganalisis karakter dan sifat berbagai user, karena desain antar muka harus disesuaikan dengan kebutuhan usernya. Oleh karena itu, software menjadi seolah-olah mengenali usernya. Desainer juga harus mampu menganalisis metode kerja atau potensial menjadi software desain. Fleksibel dan terkontrol. Desainer harus dapat memenuhi semua kebutuhan dari pengguna, mulai dari pengguna yang amatir sampai pengguna yang sudah profesional. Susunan yang benar. Antar muka seharusnya tetap sederhana dan tidak perlu berlebihan dengan banyak fitur-fitur dan fungsi setiap saat. Umpan balik yang informatif dan berkesinambungan. Pengguna perlu mengakses apa saja yang ada di dalam sistem dan membutuhkan petunjuk yang diperlukan. Kebanyakan dari interface didesain untuk memberikan petunjuk yang lebih besar, termasuk visual dan auditory. Contoh antarmuka Netscape membiarkan pengguna untuk memberikan umpan balik atau feedback. Feedback dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lexical feedback atau umpan balik yang mengidentifikasikan terima pesan, tetapi tidak ada perubahan yang telah dibuat di bawah pengaruh sistem. Yang kedua ada situative feedback. Umpan balik ini membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan pengguna, tetapi lebih tidak memberikan isyarat dasar perubahan dalam sistem. Yang ketiga ada semantic feedback. Semantic feedback atau sinyal sistem pesan yang diterima dan dijalankan untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental dan struktur dalam dokumen. Selanjutnya adalah pencegahan dan perbaikan kesalahan. Setiap user dan pengguna sistem komputer dapat membuat kesalahan atau error dari waktu ke waktu. Kondisi ini mempengaruhi pandangan user terhadap software tersebut. Untuk itu, dibutuhkan suatu pengendali terhadap kesalahan tersebut yang kita sebut istilah dengan error handling. Selanjutnya adalah tipe-tipe kesalahan yang sering dibuat oleh user. Pertama adalah mistake atau kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya seperti salah memasukkan nilai atau angka. Yang kedua adalah slip. Terjadi ketika melakukan kesalahan di luar kehendaknya, seperti terjadi error atau maintenance. Dukungan dan dokumentasi pengguna terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengajaran langkah-langkah untuk pemula. Kedua, lembaran petunjuk perintah. Ketiga, waktu petunjuk yang singkat dan cepat sehingga user dapat dengan mudah mengoperasikan perangkat lunak tersebut. Kejelasan visual secara logik dan relevan. Elemen-elemen layar seperti ikon dan tombol-tombol lainnya seharusnya ditetapkan untuk menghemat waktu para pengguna. Tata penulisan dan baca yang salah dapat membuat pengguna merasa kesulitan. Kesimpulan, dari panduan interaksi manusia dan komputer yang telah kita kaji barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap pengguna user belum tentu mahir menggunakan komputer. Oleh karena itu, desain interface sangat penting dalam penyusunan sebuah program, agar sebuah program dapat mudah dijalankan dan efisien. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Thanks for watching.